Oke, start recording. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang semuanya. UTS-nya gimana kemarin? Ada yang 3 jam nggak ngapa-ngapain? Kurang yakin sama hasil yang di Excel sih kok. Nggak apa-apa. Jadi nanti UTS belum saya lihat sih, belum saya koreksi. Tapi kemarin ada yang bilang 2 jam nggak ngapa-ngapain. Ya karena memang soalnya ada 52 soal berbeda. Dan yang saya nilai bukan benar atau salahnya di situ, tapi kemampuan modeling kalian sama kemampuan analisis kalian. Jadi standar nilainya sama. Cuma memang ada yang kasusnya agak sulit, segala macam. Jadi kalaupun modelnya salah, ya bukan berarti nilainya 0. Jadi tinggal modelnya kira-kira logis atau enggak gitu-gitu. Mungkin ada kesalahan dikit-dikit, ya mungkin poinnya cuma berkurang dikit lah, enggak full langsung habis. Itu enggak. Kemudian solvernya bagaimana kalian mensolverkannya, nanti saya lihat prosesnya, menata istilahnya, menata selnya itu loh, menata selnya di solvernya gimana, menata menginputkan ke dalam solvernya seperti apa, kemudian membaca hasilnya seperti apa. Walaupun misalkan hasilnya salah, tapi cara bacanya kalian benar, tidak masalah. Berarti itu kesalahan di bagian modeling, bukan di kesalahan pembacaan data. Gitu sih. Cuma nggak tahu, kemarin ada yang bikinnya aneh-aneh. Tidak sesuai yang saya minta, ya mungkin nilainya agak beda sih. Oke. Sampai sini ada yang ditanyakan soal UTS kemarin? Kalau suruh bahas satu-satu nggak sempat waktunya. Nanti saya personal aja, saya kasih catatan di tiap ininya, di setiap hasil yang saya koreksi nanti di ini. Oke, kita mulai ya. Minggu ini kita akhirnya selesai dengan linear programming. Jadi kalau di awal itu minggu 1 kita belajar tentang dasarnya OR, sejarah istilahnya, sejarah dan kawan-kawan. Kemudian minggu 2 sampai minggu berapa kemarin? 7 ya. Ada 5 minggu sendiri, 2 sampai 5, kalau 2 sampai 5. Ya pokoknya sekitar inilah. 5 mingguan, 5-6 minggu itu kita belajar tentang linear programming. Dan kalian merasakan bagaimana repotnya mensimplek, baik metode DIGM, 2 fase maupun simplex standar. Kemudian di minggu 7 kita belajar analisa sensitivitas, bagaimana hasil dari linear programming ini kita baca dan kita analisis sensitivitasnya. Ini kita nanti selesai pukul 13.30 kok, jadi nggak masalah, masih bisa sholat zuhur, masih cukup. Kecuali yang Indonesia Timur, jadi nanti kalau pas kira-kira waktunya mepet atau apa, silahkan di mute dan ya memang sudah di mute dan off cam ya, jadi bisa ditinggal sebentar, nanti balik lagi nggak apa-apa. Sampai mana tadi saya? Oh hilang pisan. Nah, jadi tak coret kene wis, syarat ombo. Nah, tadi 1 sampai 2, 2 sampai 7 sudah analisa sensitivitas. Nah, di sini kok duduknya nih ya gambarnya kayak gini. Kayak gini. Nah, di sini di OR itu kita belajar kasus-kasus untuk dimodelkan secara OL, di mana modelnya ada macam-macam. Nah, kemarin kita belajar yang namanya linear programming, tetek bengeknya, ubur-rampenya, peridilan-peridilannya. Nah, linear programming ini kita tahu bahwa yang pertama, fungsi tujuan ada berapa di linear programming? Ayo, ada yang bisa jawab? Oh, gak jawab tak kabeh iki. Ayo. Ayo. Sepi rek, nemen rek. Mbak Shirley mungkin? Kenapa, Pak? Erni diangker. Maksimum ini.
Fungsi tujuannya ada berapa? Objektifnya ada berapa kalau di linear programming? Yang ada maximize, minimize. Ada 2, maksimum minimum. Nah, kalau kita pasang di pemodelannya ada berapa? Kalau pas kita pasang itu apakah ada maximize dan minimize bersamaan atau salah satu? Salah satu, Pak. Salah satu. Jadi fungsi tujuannya ada satu kan? Terus pembatas atau constraint. Satu. Pembatasnya bisa lebih dari satu kan ya? Ada pembatasnya kan? Minimum satu pembatas kan? Lalu ada Iya, Pak. apa Iya, itu? Pak. Non-negativity. Yang X lebih besar dari 0 itu. Ya. Nangkep kan? Ada kan? Nah, sekarang setelah linear programming, kita yang belajar namanya integer programming. Jadi ini nama lengkapnya sebenarnya. Integer linear programming. Ini nama lengkapnya begini. Nah, kita tambahkan depannya integer. Bedanya integer linear programming sama linear programming biasa kira-kira apa? Kalian udah dapat algoritma pemrograman kan? Ada yang tahu integer itu apa? Bilangan bulat. Angka, Pak. Nah, contohnya kayak 1, 2 gitu. Oke, bilangan bulat 10. bukan bentuknya yang bulat ya. Jadi integer adalah bilangan bulat. Jadi di sini kita tidak mengenal yang namanya 5/2, nggak ada. 1,5 nggak ada. Semuanya harus antara 1, 2, 3, nggak boleh koma-koma. Itu integer. Nah, menurut kalian ini jauh lebih mudah apa lebih susah daripada linear programming? Kalau bilangan bulat kayaknya lebih mudah, Pak. Oh, lebih mudah. Nah, kalau kemarin linear programming boleh pecah nggak hasilnya? Misalkan kita memproduksi 2,5. Boleh pecahan kan? Kira-kira kalau menurut kalian ini integer ini logis nggak? Maksudnya ada nggak di dunia nyata, di real? Ada. Ada, Pak. Contohnya? Kalau kasus produksi atau kasus lain? Kayak mobil gitu. Produksi mobil gitu, Pak. Contohnya minimasi bahan misalkan. Bahan bangunan. Semen 1,5 sak masih bisa. Oke, bagus ya. Idenya bagus-bagus. Salah satu contohnya tadi yang dari Mas Indrawan itu mobil. Tidak mungkin kita maksimis produksi dengan memproduksi 2,5 mobil. Mana ada orang mau beli setengah mobil. Depannya doang. Biarin ini ada grup kepegawaian ramai. Biarin lah. Oke. Gitu ya. Menurut Mas Hendrawan lebih mudah ini. Nah, ini kita lihat nanti di dalam. Apakah lebih mudah atau lebih sulit. Nah. Oke, jadi pokok bahasannya di minggu ini kita akan bahas mengenai model dasar dari program integer sendiri. Jadi program integer itu model dasarnya kayak apa sih, isinya apa sih, yaitu. Kemudian kasus-kasusnya program integer itu bisa apa aja contoh-contohnya. Salah satu contohnya tadi oleh Mas Hendrawan, produksi mobil. Tidak mungkin 2,5 mobil. 2,5 mobil ini mobilnya potongannya di depan apa di samping. Kalau di samping itu enak, kayak jadi sepeda motor kan, depan belakang rodanya. Kalau di depan doang itu bisa sih, ditarik sapi loh, gerobak. Oke, nah kasus program integer, lalu di sini ada algoritma untuk menyelesaikan integer programming. Yang paling sering dipakai itu namanya algoritma branch and bound. Atau kalau di sini ada yang senang main game? Atau main catur? Tahu ini? Divide and conquer.
Halo, kok sepi mana? Saya cuma main Among Us, Pak. Oh, Among Us kan juga divide and conquer. Kalian memecah-mecah timnya supaya tidak menyatu, saling menyalahkan, lalu kalian conquer, menguasai permainan. Nah, ini namanya divide and conquer. Nah, ini adalah metode branch and bound. Jadi sebenarnya prinsipnya dia divide, dibagi, dan conquer, kita kuasai. Nah, di sini nanti ada relaksasi pembatas, branching, bounding, sama fathoming. Ini nggak tahu saya bacanya apa sih, fathoming. Jadi ini adalah penghapusan, nanti ada yang dihapus. Mainnya COC ya, bisalah COC. Nah, kemudian cara penggunaannya di integer dengan branch and bound ini gimana? Nah, itu nanti kita bahas di sini. Nah, masuk ke model dasar. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi di depan, sempat kita diskusi juga sebentar tadi itu. Jadi slide-nya kepencet ganti enggak? Jadi dalam practical problem, many practical problem, itu decision variable actually make sense only if they have integer value. Ada yang nangkep? Atau suara saya jadi robot kayak barusan. Jadi in many practical problem, the decision variable actually make sense only if they have integer value. Jadi dalam banyak kasus itu decision variable itu lebih logis ketika dia angkanya adalah integer. Misalkan tadi 2,5 mobil itu nggak masuk akal. Contohnya yang paling sering adalah orang. 1,5 orang kan nggak ada. Mesin, vehicle, atau activity juga bisa. Itu bentuknya integer quantity. Nah, kalau integer value ini yang dibutuhkan pada linear programming, maka kasus tersebut disebut pemodelannya kita ubah atau kasusnya itu disebut sebagai penyelesaiannya menggunakan integer programming, IP problem, atau biasanya kadang lebih panjangnya itu disebut integer linear programming atau ILP. Nah, kemudian kalau variabelnya itu campur, maksudnya boleh integer, boleh misalkan X1 itu integer. Tapi X2-nya itu bebas, jadi boleh non-integer. Maka ini kan campuran nih. Nah, itu disebut sebagai mixed integer programming, atau panjangnya itu disampai L biasanya. Mixed integer linear programming atau MILP. Nah, kemudian ada yang tahu binary? Angka 1 dan 0. Binary itu integer bukan? Iya. Iya. Nah, lebih khususnya lagi, itu kalau kita tentang binary. Jadi kalau ada kasus yang bentuknya binary, itu kita sebut sebagai binary integer programming atau binary integer linear programming. Kalau itu biasanya BILP atau BIP namanya begitu. Nah, binary ini apa sih contohnya? Nah, kalau di kasus-kasus operation research, binary ini biasanya biasanya digunakan untuk keputusan yes and no, go or no go decision. Jadi misalkan kita mau invest di kalian dapat kuliah apa aja sih semester ini? Ada yang bau-bau ekonomi nggak? Halo? Enggak, Pak. Hitung semua. Oke. Pengantar ilmu ekonomi belum dapat? Belum, Pak. Oke, nggak apa-apa. Jadi mulanya makanya nggak semangat ya semester ini ya. Banyak sekali mata kuliah yang hitung-hitung semua. Betul, Pak. Iya, Pak. Tapi pokoknya seperti yang disampaikan Mas Andiko kemarin, paling nggak lulus saya wis. Kalau bisa dapat bagus lebih baik, tapi kalau tidak setidaknya bisa lulus dengan cara yang benar. Nah, contohnya tadi balik ke binary integer programming, BIP itu adalah
decision yes and no. Jadi misalkan kita punya uang, kita mau invest ke satu hal, uangnya ini kan terbatas. Nah, pilihannya antara invest ke sini atau invest ke sana. Gitu-gitu. Nah, itu binary antara yes and no. Di satu X1-nya bisa yes, bisa no, X2-nya bisa yes, bisa no, kayak gitu-gitu. Makanya ini XJ. J-nya ya tinggal 1, 2, 3 sampai sekian. Yes and no decision tadi. Lalu kasus-kasusnya di MILP. Contohnya ini di binary integer programming. Kalau di mixed integer programming MIP atau MILP, mixed integer linear programming, itu biasanya manufaktur atau production with integer product. Ini banyak banget contohnya. Misalkan yang tadi, produksi mobil tidak mungkin 2,5. Penentuan ini orang shift kerja, tidak mungkin orang tersebut orang yang ditaruh di misalkan front desk itu jumlahnya 1,5 orang, separuh dipotong sikile tok. Enggak mungkin. Nah, sedangkan untuk BIP sendiri bisa juga kayak capital budgeting dengan fixed investment proposal. Yang tadi contoh investasi. Jadi kita punya uang yang terbatas, mau diinvestasikan ke jenis 1, jenis 2, atau 3. Kemudian site selection. Jadi kita punya produksi di mana, distribusinya di mana, pengiriman barang-barangnya itu dari mana ke mananya itu juga BIP biasanya, atau integer programming. Atau juga kita membuat pabrik di tempat mana, misalkan di Surabaya, Mojokerto, atau Sidoarjo, pilihannya gitu. Nah, itu site selection, itu juga termasuk ke integer programming. Kemudian mendesain produk dan distribution network. Nah, ini tadi pendistribusian barang tadi yang saya sampaikan di sebelumnya di site selection maupun distribution network ini bisa nyambung. Jadi ini juga termasuk ke integer. Nah, design a product ini maksudnya bukan menggambarnya, tapi produk mana yang akan kita pilih dan bagaimana meng-assign orang-orangnya yang mengerjakan produk tersebut. Itu juga integer. Dispatching shipment, pengiriman barang, mirip seperti distribution network. Ini juga integer. Scheduling, activity, ini integer. Scheduling aset, misalnya orang yang mana mengerjakan pekerjaan apa, itu juga integer. Juga di airline application, mulai dari penentuan jadwal penerbangan sampai penentuan shift kerja pramugari maupun pilotnya, itu juga integer programming. Oke, sampai sini kita diskusi. Ada yang punya ide lain atau ditanyakan? Jadi OR itu memang isinya perhitungan, tapi yang kita pelajari sebenarnya gini konsepnya. Kalian nggak apa-apa nggak bisa ngitung simplek, detailnya kadang-kadang salah atau apa. Kita punya solver, jadi kita bisa pakai solver. Tapi kalau solvernya salah, setidaknya kita tahu ada sesuatu yang salah di solver. Nah, itu bisa karena kita tahu simplex, walaupun kita nggak mahir, paling tidak kita bisa men-trace kemana ini ada kesalahannya di mana, kayak gitu. Nah, lebih fokusnya adalah gimana menerjemahkan kasus-kasus tersebut ke formulasi matematis. Makanya titik beratnya itu ada di formulasi matematisnya sebenarnya. Ya memang soal yang saya berikan untuk tugas memang kadang-kadang ya saya nggak bisa ngasih soal banyak banget, ngoreksinya juga repot juga. Makanya pas ujian soalnya dibuat beda-beda juga itu untuk mengecek kemampuan modeling kalian. Nah untuk kemampuan modelingnya sebenarnya kalau yang tertarik itu bisa belajar sendiri. Coba kasus ini, coba kasus ini, coba ini. Banyak kok buku-buku yang sudah ada kasus dan hasil modelnya. Jadi kan kalian bisa mengecek logika kalian sebenarnya begitu. Apalagi ini masanya kuliahnya online gini. Jadi tuntutan untuk belajar mandiri juga lumayan tinggi sebenarnya. Nah apalagi kalau di kelas ternyata ya kaliannya juga kurang aktif atau apa, tidak ingin bertanya masalah, tidak ingin eksplor lebih lanjut, ya kadang-kadang saya anggap kalian nangkep gitu. Jadi kalau kalian misalnya nggak nangkep, ya langsung disampaikan. Tuh. Gimana? Di sini ada yang ditanyakan? Atau punya ide lain? Menurut kalian ada kasus apa lagi ini menurut kalian? Yang kira-kira bentuknya integer? Ayolah.
Abidin gak ono iki. Anissa Tias. Ayo Nis, apa Nis? Nis. Mau tinggal sholat lagi. Sepi. Yaudah, saya lanjut ya. Nah, untuk menyelesaikan kasus-kasus, ya Mas Indrawan, ada apa? Oh iya Pak, mau tanya Pak. Boleh. Apakah semua yang dikatakan integer itu nggak bisa bernilai apa kayak desimal gitu Pak? Apa Nggak bisa. maksudnya gini Pak? Adakah suatu produksi itu dapat dikatakan integer atau tidak gitu Pak? Ada nggak? Jadi, nah ini kan tergantung si pengambil keputusan ya. Jadi misalnya manajer produksinya. Banyak kasus-kasus produksi itu biasanya pakainya integer. Kenapa? Karena kalau tidak integer itu tidak masuk akal. Misalkan TV 1,5 TV kan nggak mungkin. Layarnya separuh atau gimana kan nggak mungkin. Kemudian orang 1,5 juga beberapa ada hal yang nggak mungkin misalkan. Nah, tapi bukan berarti yang linear programming itu nggak dipakai, nggak juga. Di kasus-kasus misalkan industri yang fluid, yang bentuknya cairan atau apa kayak Coca-Cola atau apa, kan ada produk yang misalnya 1,5 liter, 2,5 liter atau apa, ada beberapa yang memang bisa bentuknya pecahan desimal. Misalkan kasus uang yang ada uangnya, investasi, listrik atau apa, yang memperbolehkan dia bentuk desimal, ya berarti dia bisa pakai linear programming biasa. Kalau dia tidak memperbolehkan bentuk desimal, berarti dia integer programming. Ya menurut Anda apa yang kira-kira boleh desimal dan tidak boleh desimal? Selain yang saya sebutkan tadi. Yo, Mas Indrawan. Kok hilang ini? Gimana Mas Indrawan? Ya, mungkin itu Pak, kayak kayu Pak. Kayu kan bisa gelondongan atau bisa kayak pecahan gitu Pak. Mungkin bisa dikatakan itu. Enggak tahu sih. Tergantung bahasanya Pak. Ya benar sekali. Memang tergantung. Tergantung bahasannya. Jadi kayak kayu itu kalau kita minimasi jumlah kayu yang kita gunakan itu bisa bentuk non integer kan. 2,5 gelondong, 3,5 gelondong. Tapi yang kalau yang kita hitung atau yang kita cari maksimalkan adalah jumlah kursi atau furnitur yang diproduksi, itu kan tidak mungkin bentuknya itu yang nyalain, tak matiin tadi. Nah, misalkan kursi yang diproduksi itu atau furnitur yang diproduksi itu kan nggak mungkin bentuknya pecahan, nggak mungkin 1,5 kursi, 2,5 kursi, itu kan jelas aneh. Nah, kawan, jadi memang dari sense-nya si pemodel maupun decision maker untuk menentukan bahwa dia integer atau non integer. Oke, nangkap ya Mas Indrawan? Ada lagi selain Mas Indrawan? Iya. Ada lagi selain Mas Indrawan? Silakan. Gak ada? Mungkin saya lanjut dulu. Nanti kalau ada diskusi, ini forum diskusinya terbuka aja. Jadi biar enak. Karena ya saya tahu kalian lelah kuliahnya online dan banyakan rumpun matematik ya, banyak ngitungnya segala macam. Tapi ya bukan berarti jadi tidak semangat kuliah. Jadi ya gimana ya? Ya dosen-dosen juga nyiapin materi juga penuh effort juga. Kalau kalian yang kuliahnya diem nggak ada ini, dosennya kadang-kadang juga bete juga sebenarnya. Kayak aku repot-repot kayak materi rek gak dirungokno rek ngono istilahnya. Oke, masuk ke algoritmanya ya. Jadi
Untuk menyelesaikan kasus integer itu kita nggak simpleknya di dalamnya, jadi nggak kelihatan simpleknya. Jadi untuk menyelesaikannya, ternyata ini ketika kita bulatkan itu tidak semudah membulatkan tinggal dibulatkan ke atas atau ke bawah, itu enggak. Karena dampaknya itu di visibility, visible solution. Jadi ketika kita bulatkan ngasal itu bisa jadi problemnya jadi invisible atau tidak visible. Kalau tidak visible berarti tidak ada solusinya atau solusinya salah, tidak bisa diaplikasikan. Jadi ketika kita masuk ke integer itu kompleksitas kasusnya bukan semakin mudah, justru semakin sulit. Gak apa-apa Mbak Anissa. Nah, jadi ketika kita masuk ke integer itu justru kasusnya semakin sulit. Nah, algoritma untuk menyelesaikannya itu adalah algoritma yang dinamakan branch and bound, divide and conquer. Nah, di branch and bound ini ada beberapa step atau terminologi. Yang pertama itu ada relaksasi pembatas integer. Jadi, untuk menyelesaikan suatu kasus kadang sementara itu constraint integernya kita hapus. Kita pakai LP biasa. Supaya bisa kelihatan pola kasusnya. Atau pola solusinya dulu. Yang kedua, branching atau divide. Satu solusi nanti dipecah menjadi dua. Solusi tipe 1 dan tipe 2, istilahnya begitu. Nah ini nanti dipecah lagi. Kalau ini kira-kira bisa, kita pecah lagi. Namanya branching. Jadi kita pecah solusi-solusinya menjadi didetailkan lagi. Supaya tahu pembulatan kita itu ke atas maupun ke bawahnya masuk akal, logis. Atau masih tetap bisa dipakai. Kemudian bounding. Bounding ini nanti setiap step itu nilai Z kita bound kita ikat. Nah, nanti kita simpan nilai Z terbaik pada saat ini itu berapa. Supaya nanti kita nemu optimal solution. Jadi kalau kita nanti mecah-mecah banyak, kita tidak tersesat, tidak hilang. Tidak tersesat atau tidak hilang. Kemudian ada fathoming. Fathoming ini adalah ada namanya fathoming test, yaitu untuk membuang cabang-cabang yang kira-kira tidak bermanfaat atau tidak kita pakai. Itu. Jadi ada relaksasi pembatas atau relaxing, branching, bounding, and fathoming. Oke, nangkep ya, ada 4 ini. Nah, untuk fathomingnya sendiri, itu gimana cara kita menghapus cabang atau cabang. Nanti kita akan melakukan pencabangan. Gimana kita menghapus cabang supaya tidak perlu kita lanjutkan cabangnya. Pertama kita lihat dari Z sementara. Z star itu adalah Z sementara. Z terbaik terakhir yang kita punya. Kita bandingkan dengan Z itu. Apakah dia lebih baik atau lebih buruk. Kalau lebih buruk ya nggak usah dilanjutkan. Kemudian hasil cabangnya itu ternyata tidak visible. Berarti nggak perlu kita lanjutkan. Relaxation tadi, kita buang integernya, kita cek lagi di bawah, ternyata dia nggak visible. Ya, berarti kita nggak lanjutkan. Nah, yang ketiga, tes ketiga, solusi yang ini itu ternyata lebih baik daripada solusi incumbent. Solusi Z terakhir yang kita simpan. Kemudian hasilnya juga sudah maaf. Hasilnya juga ternyata kemencet maaf. Nah, hasilnya ternyata juga sudah integer. Nah, maka ini kita simpan sebagai Z incumbent. Oke, tangkap. Nis, nangkep Nis. Anissa Tias. Iya Pak, nangkep. Oke. Nah, kemudian selalu ada optimality test ya. Kapan kita berhenti? Jadi kita berhenti ketika nggak ada remaining subproblem. Jadi subproblemnya udah habis semua ini. Maka current incumbent terakhir itu yang optimal. Atau tidak ada incumbent yang bisa memenuhi hasil akhir kita. Berarti itu no visible solution. Oke. Tidak ada solusi yang memungkinkan atau yang bisa diterapkan. Melanggar constraint kalau enggak.
Kalau no visible berarti solusinya melanggar constraint semua. Nah, untuk menyelesaikan kasus ini, sebenarnya ada dua tipe kan tadi. Ada BIP, Binary Integer Programming, dan Mixed Integer Programming. Nah, sini kita masuk ke Binary Integer Programming. Misalkan, California Manufacturing Company itu considering expansion, jadi mau membuat pabrik baru di kota Los Angeles atau San Francisco. Pabrik dan gudang ya. Atau di kedua-duanya. Ada factory facility kan. Nah, paling paling banyak itu ada satu warehouse. Tetapi lokasinya itu terbatas pada daerah yang ada factory-nya. Kemudian ada net present value-nya atau tingkat keuntungannya, profitability nih, dari kedua alternatif tersebut. Di tabel yang ini. Terus dia punya capital required atau capital budgetnya. Dia punya uangnya dia terbatas. Yaitu dia punya modalnya cuma 10 juta. Nah, kombinasi mana yang paling menguntungkan? Yang bisa memaksimais net present value atau profitnya, gampangnya gitulah. Ini kalian nanti belajar di ekonomi teknik, net present value dan kawan-kawan. Oke, sementara saya sebut profit dulu biar kalian enak mikirnya ininya. Profit tapi ada time value of money-nya. Ini detailnya biar sama Pak Domingo nanti di ekonomi teknik. Sekarang cukup tahu aja bahwa kita punya yang namanya net present value atau NPV, yang itu bisa kita setarakan atau kita sebut sebagai profit gitu-gitu. Nilai saat ini yang menguntungkan bagi kita. Nah, di sini adalah yes no question atau kita mau buat pabriknya di Los Angeles atau San Francisco, kemudian warehouse-nya di Los Angeles atau San Francisco ini. Decision variabelnya ada X1, 2, 3, 4. 1 itu berarti Los Angeles, 2 itu ini, 3 itu ini, 4 itu ini. Net present value-nya, keuntungan yang diperoleh itu begini, yang dibutuhkan untuk memproduksi begini. Di mana apa tadi namanya? Uang yang kita punya itu sekian. Jadi kan pilihannya cuma bisa 6 dan 3. Nggak bisa salah satu kan. 6, 5 nggak bisa. 6, 2 paling bisa misalkan kayak gitu. Gimana ini ngatur uangnya? Kalau buat semua berapa ini? 5 tambah 5, 10, 16. Kurang 6 juta. Nggak bisa. Berarti harus kita milih ini. Nah, kalau kita modelkan ke linear programming, ini kan profit tadi. 6, 5, 4, 4. Kemudian 6, 3, 5, 2 itu harus kurang dari 10. Lalu, X3 dan X4 itu harus kurang dari sama dengan 1. 3 dan 4 apa tadi? 3, 4. Menurut kalian apa? X3, X4 kurang dari sama dengan 1? Warehouse. Berarti constraint apa ini? Building at most one new warehouse. Berarti paling banyak dia cuma bisa membuat satu warehouse. Kalau nggak buat, nggak apa. Tapi nggak untung. Tapi kalau mau bikin, nggak boleh bikin dua-duanya. Jadi kalau udah ada di Los Angeles, San Francisco nggak boleh bikin warehouse lagi. Ngapain? Itu. Ini adalah at most satu warehouse. Berarti kan pilihannya antara ini atau ini. Ini kalau 0 semua. Oke. Salah satu 0. Salah satu 0. Oke. 0, 1 atau 1, 0. Oke. Tapi kalau 1, 1 bisa nggak? Di 3 bikin, di 4 bikin. Nggak bisa. Nah, 2 kurang dari 1. 2 kurang dari 1 kan salah. Nggak bisa. Kemudian constraint 3. Min X1 tambah X3 kurang dari sama dengan 0. Apa ini? Apa ya kira-kira? Kalau misalnya kita geser ke sini, gimana ini jadinya? Warehouse. X3 kurang dari sama dengan X1. Gini ya kalau kita ubah ya. Benar nggak? Iya, Pak. Hmm? Iya, Pak.
Benar kan? Kalau yang bawah berarti X4 itu kurang dari sama dengan X2 ya. Ini ya berarti ya. Kan ini saya geser ke sini. Ya kan? Nah ini maksudnya apa ini kira-kira menurut kalian? Kalau misalkan dana warehouse kurang dari dana building factory. Oke, bagus sekali. Bagus sekali, tapi bukan dana. Karena desisinya 1, 0. Kalau kita isi 1, artinya berarti apa ini? Di X1 misal. X1 sama dengan 1. Berarti artinya X1 mana sih tadi? Los Angeles. Artinya apa? Nis, ika aku alon-alon nih lo, Anissa Tias sih lo. Biar kamu paham lo. Yuk, Anissa Tias. Coba. Kalau X1-nya sama dengan 1, berarti artinya apa dia? Ayo, Anissa Putri atau Shirley atau siapa? Coba. Anissa Tias kawan ngomong gak gelemi. Sambil makan juga nggak apa-apa kok. X3 lebih kecil, Pak. Pak, saya nangkapnya dana. Nangkapnya dana. Bukan dana. Di sini kan kita lihat. Saya kira apa X3 kurang dari. Desisinya adalah yes no. Go or no go atau yes atau no. X3 itu adalah membuat pabrik di Los Angeles. X1 adalah membuat membuat X3 itu membuat warehouse di Los Angeles. X1 membuat pabrik di Los Angeles. Berarti kalau kita terjemahkan di sini, kalau X1 sama dengan 1 berarti yes. Factory in Los Angeles, jawabannya yes. Berarti kalian enak. Kuliah bisa disambi makan. Saya ngajar disambi makan ya nggak jelas nanti ngomongnya. Nah, berarti di Los Angeles, kalau ini 1, kita bangun pabrik. Build LA. Factory F ya. Nah, sekarang kalau di Los Angeles ada pabrik, di LA, warehouse-nya, boleh dibangun nggak? Boleh. Kita bisa bangun? Boleh. Boleh dibangun kan? Berarti bisa 0, bisa 1. Kalau 0 berarti kita nggak bangun, nggak apa-apa toh, nggak bangun di Los Angeles. Tapi boleh, bisa juga kita bangun juga di LA. Oke kan? Nangkap? Gitu juga di? Oh, berarti kalau misalkan berarti kalau X2 berarti buildingnya di satunya San Francisco. Francisco, terus X4-nya itu warehouse-nya bisa 0 atau 1 di San Francisco. San Francisco tadi, ya kan? Oke, sekarang kalau kita ganti ya. Ternyata kita pakai kasus LA lagi. Kalau di LA ternyata kita Kalau di LA ternyata kita nggak bikin pabrik, LA-nya 0. Warehouse-nya di LA berapa nilainya?
0 juga, Pak. 0 juga. Berarti kita nggak bisa bikin warehouse di LA karena LA-nya nggak ada LA. pabrik. Nah, logikanya saya balik ini. Jadi terjemahan yang sudah ada di buku, kita baca di soalnya. The choice location is restricted to a city where a new factory is being built. A new warehouse, atau choice-nya, pilihan new warehouse-nya, cuma boleh ada kalau di kota tersebut ada factory barunya. Sama nggak logikanya sama tadi, yang kasus tadi? Sama. Berarti kalau di LA kita nggak bikin pabrik, kita nggak boleh bikin warehouse. Tapi kalau di LA kita bikin pabrik, Los Angeles nih, kita bisa bikin warehouse, bisa tidak. Pilihannya bisa kita buatkan, bisa tidak buatkan. Oke? Clear? Jelas? Clear. Iya, Pak. Jelas. Nis, Anissa Tias, mandi. Paham nggak, Nis? Oke, saya lanjut ya. Nah, ini yang namanya branch and bound, saya singkat BNB, branch and bound algorithm. Nah, untuk kasus binary programming, ini kan kasusnya gini udah kita terjemahkan satu-satu. Yang binary adalah 1, 2, 3, 4. Jadi X1, X2, X3, X4 ini pilihannya antara 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 begitu. Antara iya, tidak, iya, tidak. Nah, kita mulai iterasi 1. Kita mulai dari kasus keseluruhan, kita masuk ke X1. X1 pilihannya berapa? Bangun dan tidak dibangun. 1 dan 0. 1 berarti kita bangun pabrik di X1. 0 berarti kita tidak bangun pabrik di X1. Oke? Jelas? Ini saya pelan-pelan, tahap per tahap. Karena kalau kita tidak bangun di X1, untuk keseluruhan, ini kita solve manual, pakai simplex. Tapi constraint integernya kita hapus. Ada yang mau coba mensimplekan, silakan. Sambil saya tunggu. Ya monggo bagi yang niat kuliah aja, yang nggak niat ya terserah. Nah, ini silakan coba disimplex, masukkan ke simplex. Ini kan udah given kan, nggak usah dikasih constraint binary atau integer. Kan ada tuh di bawah pilihannya di constraint itu ada, kalau kalian centang kan kotaknya gini kan. Saya sampai hafal kotaknya. Kotaknya terus di sini tanda, terus di sini ada pilihan. Nah, kalau di sini tandanya kalian pilih kan ada sama dengan, kurang dari sama dengan, lebih dari sama dengan, ada integer, atau bin, binary. Nah, ini kalau kalian isi ini nanti langsung menghasilkan solusi akhir. Dia udah pakai branch and bound otomatis. Tapi kalau kalian ininya jangan diisi dulu, pakai standar. Jadi cuma pakai konstruksi biasa, ininya nggak usah dimasukkan. Nah, ini isinya apa? Ini isinya adalah decision variabelnya letaknya di mana? X1, X2, X3-nya di mana? Ini diintegerkan. Nah, itu nggak usah diisi dulu. Nah, nanti kalau kita solve biasa, itu ketemunya begini. Ini masih belum integer. Oke, nangkap? Halo? Nah, ini sebenarnya di simplex biasa tanpa memperhatikan integer, kita ketemu setnya 16, objective function-nya, decision variable-nya begini komposisinya. Oke? Nangkap? Halo? Nangkep, Pak. Nah, lalu kita ada pilihan 2, antara 0 atau 1. Nah, kalau X1-nya kita paksa dia 0, jadi nanti ditambah. Soal awal ini ditambah, constraint-nya ini ganti, ini nomor 6, jadinya nomor 5-nya adalah X1 sama dengan 0. Nah, ini di simplex ulang. Atau solver ulang. Mas Hendrawan gimana?
per cabangnya dalamnya ada simpleknya, ada solvernya. Menurut Anda ini lebih mudah atau lebih susah? Susah Pak, 2 kali kerja. Benar sekali. Jadi memang seperti 2 kali kerja, makanya sebelum masuk ke integer programming itu kalian saya ajari solver dulu. Supaya kalau kalian harus solver ulang kan nggak usah simplek panjang-panjang itu kan. Jadi tinggal kalian tambahi constraint, di solver ulang. Nanti tambahi apa lagi, solver ulang. Gitu doang kan. Enak. Nah, kalau kita solve ulang pakai simplek maupun solver, itu ketemunya adalah 0, 1, 0, 1. Nah, ini semuanya udah integer nih. Tapi maximize-nya cuma 9 Z-nya. Z sama dengan 9. Nah, yang ini nih, cabang yang ini. Nah, ini nanti kita apakan? Ya, nanti dulu. Sebenarnya ini nanti kita simpan sebagai Z star atau incumbent, solusi terbaik sementara. Karena ini udah integer dan dia sudah ada nilai Z-nya. Nah, lalu cabang satunya. Cabang satunya kita solve ulang. Ketemunya di angkanya 16. Z ininya, hasil ininya belum integer. Berarti Z terbaik sementara adalah ini. Oke. Belum integer. Berarti ini kita harus integerkan lagi nih. Masih belum selesai. Nah, ini jadi pendetailannya di sini. Ini 16. Ini Z-nya incumbent. Tulisannya F3. F3 ini phantoming tes 3. Dia memenuhi phantoming tes 3. Jadi ini tidak dicabangkan lagi karena dia sudah integer. Solusinya sudah integer semua, jadi tidak usah dicabangkan lagi. Tapi kita simpan sebagai incumbent karena dia masuk F3. Oke, dari situ kita masuk ke sini. Nanti kalau suara saya hilang tiba-tiba berarti mic-nya mati, mohon saya dikasih tahu. Nah, kemudian kita masuk ke step yang ini, step berikutnya. Ini kan berarti kita perpanjang kan, kita cabangkan lagi. Kita masuk ke X2. Kalau binary kayak gini. Jadi nanti yang MIP agak beda. X1 kan sudah oke berarti. Pilihannya antara 0 ataupun 1. Kita lalu masuk ke X2. X2 pilihannya juga 0 atau 1. Kalau dia 1, kita solve ulang lagi, ketemunya begini. Kalau dia 0, ketemunya begini. Z-nya ini 16, tetap 16, ini 13. Tapi tetap memenuhi constraint-constraint yang ada, walaupun belum binary atau belum integer. Oke, sampai sini jelas ya? Sampai sini menurut kalian solusi optimalnya di mana ini? Baru X12 ini. Ayo. Nah, sampai sini solusi optimalnya itu masih di sini, 9. Karena dia yang sudah integer duluan. Z terbaiknya sementara 9. Walaupun ini lebih tinggi, tapi dia belum integer. Nah, lalu kita lanjut, masuk ke X3. Oke, X3. X2 kan pilihannya 0, 1 sudah. Kenapa kok ini tidak dicabang lagi? Menurut kalian gimana? Yang dicabang malah yang 1. Karena itu 13 itu 0, berarti kalau 0 itu karena 16 lebih besar dari 13. Bisa, karena 16 lebih besar dari 13. Karena 13 itu sama dengan udah pilihannya udah penuh. Udah penuh. Karena Jadi 0 udah incumbent. Ya. Nah, incumbent. Oke.
Bagus-bagus ini jawabannya. Umumnya, kasus kita apa ini? Maximize. Kalau kita cabangkan ini, kemungkinannya dia naik itu ada tapi kecil. Makanya yang dicabangkan adalah yang 16. Karena ini lebih baik daripada ini. Cabang mana yang kita kerjakan dulu itu adalah cabang yang memberikan nilai lebih baik. Gitu. Nah, cabang 13 ini mati karena F1. F1 itu apa tadi? Bound C star. Selisihnya dengan C star itu oh, bukan. Ada yang bisa jelaskan ke saya karena saya mengalami kebingungan. Ceritanya begitu, pura-pura bingung. Untuk biar kalian yang dapat menemukan sendiri itu jauh lebih seru, lebih lama ingatnya daripada saya yang bercerita. Menurut kalian gimana ini? Kok di sini 13, terus tiba-tiba di sini muncul F1. Jadi urutan gambarnya ini gambar berikutnya. Dari gambar ini lanjutannya ini. Gimana menurut kalian? Gimana menurut kalian? Mbak Anissa Putri, gimana Mbak? Sambil ngemil, ngopi, makan, siang, ya nggak apa-apa. Mau kalian tinggal sholat dulu sebentar, 5 menit, balik lagi ke sini. Ya 5-10 menit, ya nggak apa-apa. Ayo, gimana menurut kalian? F1 ada hubungannya sama F3, Pak? 1 ada hubungannya sama 3. Gitu ya kayaknya ya. Bagus-bagus idenya. Tadi siapa yang nyampaikan ke saya? Karena 16 ini lebih besar dari 13. Tadi nggak saya buka partisipannya sih, jadi saya nggak tahu. Anissa Putri ya? Iya, atau Pak. Shirley? Hampir tepat, bagus. Jadi ketika kita cabangkan dua ini, 13 dan 16, ini jauh lebih baik 16. Maka ini tuh belum mati node-nya, ini masih hidup ini. Hidup dia. Cuma tidak kita prioritaskan untuk dieksplor. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil. Bisa jadi dia nanti turun lagi. Daripada kita buang waktu untuk mengeksplor ini dulu, kita eksplor yang lebih besar dulu. Kalau sudah tahu tanah Afrika itu gersang, ya kita nggak perlu menjadikan Afrika sebagai prioritas untuk dijajah. Jajahnya Indonesia, itu maksudnya. Contohnya gitu. Jadi ini sementara kurang menarik untuk decision maker. Kita explore sini dulu. Sini kita explore, kita cabangkan lagi, masuk ke X3. Cabang sini dan cabang sini. Yang cabang sini mati di F2, sedangkan cabang ini hidup di angka 16. F2 itu apa sih? Phantoming 2. Ayo mari kita lihat Phantoming 2. Nih, Phantoming 2. LP relaxation has no visible solution. Jadi,
di sini mati. Kenapa? Karena dia no visible solution. Taunya dari mana? Gini, X1-nya 1, X2-nya 2, X3-nya lapar ini saya juga. X1-nya 1, X2-nya 1, X3-nya 1. Kita balik ke kasus. Kalau ini 1, 1, 1, kita dapat berapa? 9 tambah 5 tambah 16. 9 tambah 5 tambah 20. 20-an ya harusnya ya. Tapi kan karena tadi itu di sini dapatnya berapa sih? 16 ya. Oh, nggak ditulis ini, nggak ditulis. Dapatnya nggak ditulis ya. Dapatnya berapa di sini? 21. Wah, mantap ini. Cocok wes. Gede kan? Untung kayaknya ini. Kalau ini 1, 1, 1 ini dapat berapa ini? Bawah ini. Berapa? 6 tambah 3 tambah 5. Hah? 14. 14. Loh, Rek, duitnya gak cukup, Rek. Nangis. Loh, padahal untungnya 21. Ternyata kalau mau 3-3-nya oke, uangnya harus 14. Utang sopo ini? Padahal modal kita cuma 10. Loh, berarti gak bisa kita ambil dong. Bisa diambil nggak? Nggak bisa. Nggak bisa. Nah, aduh, coret des, nggak bisa diambil. Nah, salah bukan yang ini. Next. Nah, makanya di sini muncul F2. Kenapa? Karena constraint-nya dilanggar. Kita tidak mungkin bisa ngambil cabang ini karena tidak memungkinkan, uangnya nggak cukup. Kecuali Irzan nyilih duit. Nah, itu. Jan ono Jan. Paling piro Jan 4 ya Jan. Paling cuma 4 juta dolar ya. Bisa buat bayar SPP sampai lulus kayak. Oke. Nangkap ya? Bayar utang negara, Pak. Nangkap ya? Makanya ini kita tulisi F2. Mati dia cabang yang ini. Jadi ini nggak bisa kita cabang lagi, nggak bisa kita lanjut. Nangkap? Clear? Clear? Nah, cuma ini masih bentuknya pecahan kan? Nah, kalau binary itu kita urut dari X1, X2, X3. Nanti yang satunya agak beda polanya. Tapi sedikit berbeda, bukan berbeda total. Nah, berarti tinggal decision terakhir nih, X4. Ini dicabang berarti dari 0 ke angka 0 dan ke angka 1. Nah, kita cek lagi. Kayak tadi, sama. Kalau X4-nya juga 1, wah ini tiga-tiganya 1 semua. Salah. 1, 1, 0, 1 berarti kan? 1, 1, 0, 1. Masukkan ke model awal. Ternyata tidak memungkinkan juga. Duitnya nggak cukup juga. Makanya dia F2. Phantoming 2. Phantoming 2. Phantom lah. Hantu. Phantoming 2 atau dihilangkan tipe 2. Penghilangan tipe 2. Berarti ini udah nggak bisa dicabang lagi. Lalu yang ini kita cek. Loh, ternyata hasilnya 1100. Oke ini. Sudah integer semua. Z-nya 14. Berarti dia F3 tipenya. Tidak bisa kita cabangkan lagi. Oke, nangkap? Ada yang kelupaan nggak menurut kalian ini? Ada yang kelupaan? Cabang yang masih hidup tadi mana cabang yang masih hidup? Ini udah mati.
cabang ini masih hidup. Jadi cabang yang ini tadi belum mati, belum kita matikan. Belum ada F-nya. F-nya belum kita tulis tadi. Kalau di buku udah tiba-tiba muncul. Nah, F-nya ini tadi belum kita tulis. Kita lihat di sini. 13 sama 14. Bagusan mana? 14. 14 ini udah integer paling bagus 14. Baru kita tuliskan F1. Dia mati karena F1. Kenapa? Karena kita udah nemu solusi incumbent di ujung. Yang paling ujung ini paling bagus. Berarti kita akan sia-sia kalau kita cabangkan di sini. Karena dia lebih rendah daripada incumbent yang ada terakhir. Jadi kalau dia turun, cabangnya belum mati. Tapi kita cek dengan hasil terakhir. Kalau ini misalkan ini 15 nih, ya kita masih cabang lagi. Tapi ternyata dia 13. Jadi ya terbaik kita ambil ini aja. Ini kalau cabangin lagi paling turun gitu. Jadi ada F1. Nangkep sampai sini? Makanya Pak. Boleh? Berarti kalau misalnya kita nguji misalnya kan pertama di sini X1 sampai dengan 1. Nah, terus X2-nya kan 0 atau 1. Nah, itu berarti kita nambahin di bagian constraint-nya ya, Pak. Baru kita pakai simplex-nya itu ya. Bagus sekali nih, nangkep ini luar biasa. Jadi di cabang tadi kita bacanya cabangnya ini ini diingat ya. Constraint yang ini kita ingat, kita catat di Kopas nih. Kamu pindah ke catatan mana di Kopas. Nah. Ini mau. Nah, ketika kita masuk ke sini, berarti constraint tadi yang kotaan kopasan tadi ditambahi X1 sama dengan 1. Yang bagian atas ini, kotaan tadi itu ditambahi X1 sama dengan 0. Oke, tangkap ya, Mbak Anissa Putri? Iya. Nah, ketika kita begitu masuk juga sampai di terakhir. Ketika kita masuk ke sini, berarti ini tambahannya adalah yang sisi ini ya. Itu ada 2. Yang bagian atas, yang 0 ini, kotaan itu ditambah X1 sama dengan 1, X2 sama dengan 0. Kotaan yang bawah adalah ini, cabang yang bawah, X1 sama dengan 1, X2-nya sama dengan, kelihatan ya X2-nya ya? Sama dengan 1. Ini ya? Iya. Nah, nangkep toh? Begitu pula kalau begitu pula kalau ke sini, berarti di bawahnya ada X 3. Nangkap? Iya, Pak. Nangkap Mbak Anissa? Mbak Anissa Putri? Oke. Iya, Pak. Nangkap. Nah, gitu. Gimana Mas Hendrawan tadi yang mengira bahwa integer programming ini lebih mudah, apa semakin merasa bersalah? Bersalah banget, Pak. Ternyata semakin kompleks ya, tidak semudah itu membulatkan ya. Coba dibayangkan ini orang dulu yang nemu gini itu gimana ceritanya dia ya. Mikirnya berapa tahun dia kayaknya. Iya, Pak. Nah, seru toh? Nah, itu tadi. Jadi setiap kita solve ini, constraint-nya nambah panjang ini. Bukan nambah dikit, nambah panjang. Kalau disimplek ulang ya gempor tanganmu. Bisa keriting jarinya. Saya nyimplek lagi. Terus itu nyimpleknya salah lagi. Waduh, ngulang lagi dari depan. Makanya simpleknya mulai digeser ke solver. Tapi kalian bisa simplek, tapi juga paham solver, tapi juga bisa simplek. Tuh, dibalik. Kalau anak ITS itu paham simplek, bisa solver. Kalau kalian bisa solver, paham simplek. Gitu aja. Kalau kita sayangin sama ITS sama ITB, yo tahu diri lah. Abot rek. Dosennya saingan sampai dosen ITS kalah kok. Dosen ITS senior, jenius. Yes. Kita tunggu dosen ITS pensiun semua, baru kita kalahkan ITS.
Oke, kita lanjut ya. Itu yang tadi binary integer programming. Sekarang yang mixed integer programming. Ini kasusnya nggak ada ceritanya ini nggak punya cerita. Jadi kasus dibuat kayak gini aja. Ada maximize z, bla 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 bla. Kalau minimize dibalik ya berarti logikanya nanti. Tinggal kalian kasih maximize minus juga bisa. Kalau minimize ya maximize minus bisa, pakai minimize juga bisa. Terserah pakai yang mana. Pokoknya logikanya jangan sampai terbalik. Nah, constraint-nya begini. Nah, yang perlu dicatat adalah xj integer untuk nilai 1, 2, 3. 4-nya boleh pecahan nggak? Nah, 4-nya di sini boleh pecahan. Kenapa? Karena yang integer itu adalah 1, 2, dan 3. Ini integer, ini integer, ini integer, ini boleh pecahan. Karena nggak dicatat di sini. Jadi makanya namanya dia mix. Kalau ini 4-nya juga integer, ya namanya integer in programming, pure integer programming. Pure integer programming sama mix integer programming logikanya mirip-mirip, cuma berarti kan kita nggak perlu membulatkan yang ini. Ini mau pecahan terus juga biarin aja gitu. Sedangkan yang lain harus bentuk bulat. Oke, nangkap? Ada yang mau ditanyakan? Saya lanjut ya. Oke, kita lanjut. Kalian geser. Nah. Oh, kira kok tiang ngene rek. Duh, entek rek. Sukses. Telinga saya sakit. Ngajar pagi pakai headset gini, siang ngajar pakai headset lagi. Sakit itu ngajar 4 kelas sampai sore yo. Bisa sakit telinga ini. Nah. Aduh, ya boleh mau. Nah, di sini bedanya kalau mixed integer programming bedanya sama binary. Binary itu kan cuma 1010 kan. Tapi kalau makasih Mbak Anissa Tias. Jadi kalau yang binary tadi itu kan 1010. Kita bergerak dari X1 terus kemudian ganti pilih X2, pilih X3, pilih X4, pilih X5, misalkan ada X5 dan seterusnya. Sedangkan kalau mixed integer programming itu kita milihnya geser-geser. Nangkep. Kita mencabangkannya geser-geser. Jadi begini. Problem awal kita solve tanpa integer. Oke, nangkap? Logikanya sama, bisa geser-geser. Nangkap nih, nangkap. Lalu kita lihat yang pecahan yang mana? Ternyata 1, 2, 3 pecahan. 4-nya oke, integer 0. 4 juga pecahan juga nggak masalah sih. Kan 4 boleh non integer. Nah, kita mulai dari X1. 5/4 itu berapa sih? Sama dengan berapa? 1,25. 1,25. Oke. Pilihannya berarti ada 2. Kalau binary tadi 1 dan 0. Kalau sekarang pilihannya apa ini? Range-nya berapa? Kalau 125 itu menurut kalian enakan angkanya dijadiin berapa? 1/5 apa 1/2 apa 2/5 apa berapa ini enaknya? Diintegerkannya berapa sama berapa ini? Kan harus dicabang 2 ini. Satu sama 2. Oke, mantap. 1/2. Berarti yang atas adalah kurang dari 1, yang bawah lebih dari 2. Oke, angka tengahnya nggak boleh. 125-nya nggak boleh. 1,5 juga nggak boleh. Jadi yang atas itu kurang dari 1,
yang atas lebih dari 2. Nangkap? Nangkap. Pas yang lebih dari 2, ternyata dia F2. Berarti apa dia? Berarti solusinya melebihi constraint. Constraint. Bagus sekali Mbak Sarli. Nah, jadi yang kedua ini solusinya melebihi constraint. Berarti cabang ini kita tidak lanjutkan. Matikan cabang ini. Oke, nggak dilanjutkan. Cabang ini yang dilanjutkan. Oke. Yang kotak tadi gede, soal tadi, ditambah dengan constraint X1 sama dengan kurang dari, X1 kurang dari sama dengan 1. Di-solve ulang, kita nemu angka ini. Kemudian X1-nya kan tadi 1, kurang dari sama dengan 1, dia memilih 1. Tidak memilih setengah. Kemudian 2, 3-nya begini, 4-nya 0. Oke, nangkap ya? Berarti sekarang ini udah integer nih. Yang belum integer yang mana? 2. 6/5. Oke, 6/5 belum integer. 6/5 itu sama dengan 1,20. Berarti dia pilih Berarti dia pilihannya antara kurang dari sama dengan 1 atau lebih dari sama dengan 2. Kita pecah. X1-nya kurang dari sama dengan 1, X2-nya lebih dari sama dengan 2. Oke? Ini. Antara ini atau ini. Kita solve lagi. Dengan kotaan tadi gede. Berarti kalau yang ini ditambahi X1 kurang dari sama dengan 1, ditambahi X2 kurang dari sama dengan 1. Yang ini kotaan besarnya tadi, kasus awalnya, ditambah constraint X1 kurang dari sama dengan 1, X2 kurang besar, lebih besar sama dengan 2. Tangkap sampai sini. Mbak Anissa Putri, gimana? Ada yang mau disampaikan? Nangkap. Kita solve 2 ini. Sementara ini Z incumbent udah ada belum ya? Set incumbent-nya 12/6. Set incumbent-nya belum ada. Karena di sini masih pecahan, ini masih pecahan, ini masih pecahan, ini masih pecahan. Kita nggak punya set incumbent. Oke. Anggap ya, set incumbent-nya kita belum punya. Nah. Pencet-pencet. Nah. Oke, anggap. Kita belum punya set incumbent di sini. Tapi bisa kita solve. Setelah kita solve ternyata aku udah diambil. Oke. Udah semua. Oke. Di sini kita lihat. Kita lihat ya. Tekan nafas. Nah, kita lihat di sini. Ini ketemu 5/6, 5/6. 5/6 sama 1. Gede mana? Ini lebih besar apa lebih kurang dari ini? Kurang dari. Pak. Berarti oke ya? Iya, bisa dicabang ini. Oke, berarti ini dua-duanya cabangnya hidup ya? Kan kita punya tambahan constraint ini. Cabangnya dua-duanya hidup ya? Berarti cabangnya dua-duanya hidup, ini ada nilainya, ini ada nilainya. Ini sama ini yang mau kita cabangkan lagi yang mana? Yang ini atau yang ini? Sebaiknya yang mana? 14 atau 12? 14 kan? 14. Nah, masuk ke yang gambar ini. 14 kita cabangkan. Nah, ini tadi X1, X2. Lalu lanjutannya X3 apa? X3 apa X1 ini yang dicabangkan enaknya? Ayo.
Kalau tadi kan enak urut. X1, kemudian X2, kemudian X3, kemudian X4. Kalau yang ini, tadi habis X1, kemudian ke X2, ternyata X1-nya 5/6. 5/6 itu berapa sih? 0,8 gitu. 0,83. Oke, 0,83 sekian. Berarti kita balik lagi. Pilihannya berapa ini berarti? X1. 0 sama 1. Oke, jadi sekarang kita masuk kembalikan ke X1. Kenapa? Karena X1-nya pecah lagi ternyata. Pilihannya antara 0 atau 1. Nah, terus ini logikanya gimana kok jadi sama dengan ini? X1 itu harus kurang dari sama dengan 1. Kemudian ini kita coretkan. Melompat ke sini berarti X1 harus kurang dari sama dengan 0. Yang ini X1 harus lebih dari sama dengan 1. Kalau X1 kurang dari sama dengan 1, digabung dengan X1 kurang dari sama, lebih dari sama dengan 1, berarti kan gini ini. Ini kalau saya geser ya, 1 itu kurang dari sama dengan X1 kurang dari sama dengan 1. Berapa ini? Kan ini digabung nih, 2 ini digabung jadi begini. Kan? 1 kurang dari sama dengan X1 kurang dari sama dengan 1. Kalau diterjemahkan berarti X1 sama dengan 1. Iya, 1. Ini kan yang bawah sini. Kemudian yang atas. Iya. Dan yang atas. Yang atas kita break dulu. Yang atas itu kita punya constraint begini. Ya, kita simpen nih. Kita balik ke sini. Yang ini. Ini kan berarti kalau kita pecah tadi 5/6 itu kan menjadi X1 kurang dari sama dengan 0 dengan X1 lebih besar sama dengan 0. Tadi ini kan awal ya. Kita yang cabang atas ini kan. X1 kurang dari 0 tapi kita punya constraint X1 lebih besar sama dengan 0. Jadi apa sih? 0 kurang dari sama dengan X1 kurang dari. Kalau X1 kurang dari sama dengan 0 bukannya ini ya, Pak? Minus kan? Kalau X1 kurang, iya minus. Minus kan? Emangnya boleh ya X-nya minus? Iya. Nah, tadi itu. Kita punya ini. Iya. Kita mau nambahkan X1 kurang dari sama dengan 0 dengan X1. Berarti paling kecil berapa angkanya? Kalau kita nggak boleh minus, kalian tahu nggak sih kenapa namanya? 0. Non-negatif VT constraint, bukan positif constraint. Beda loh, non-negatif dengan positif constraint itu beda. 0 itu positif apa negatif? Menurut kalian? 0 itu bukan bilangan positif. 0 itu non-negatif. Dia di tengah, netral. Nah, kenapa tidak dinamakan positif constraint? Karena kita boleh memilih angka 0. Non-negatif. Makanya selalu disebut non-negatif constraint. Karena kita boleh memilih angka 0. Nah, kalau di sini constraint-nya kurang dari sama dengan 0 kan jelas nggak boleh. Karena kita harus lebih besar sama dengan 0. Berarti kan ini kita coret. Kita ganti menjadi X1 sama dengan 0. Atau dengan cara lain, logika lain adalah begini. Ntar saya hapus. Dengan cara lain kita ada logika begini. X1 harus lebih besar dari 0. Cabangan ini itu kan tadi 0,8 sekian. Itu cabangnya kan yang atas ini harus X1 kurang dari sama dengan 0. Ini X1 lebih besar sama dengan 1. Ini ketemu ini jadi sama dengan.
ini ketemu dengan constraint dasar ini menjadi sama dengan juga. Nangkap? Nangkap Mbak Anissa? Nah. Nangkap? Nah, itulah yang terjadi kenapa ini sama dengan 0 dan ini sama dengan 1. Nah, lalu kita selesaikan, kita solve. Ternyata yang ini mati di F2. Oke? Nangkap? Dia mati di F2. Ada constraint yang dilanggar. Constraint yang mana? Silakan dicek. Ngeceknya bahwa ini dipaksa sama dengan 1. Ini sama dengan, lebih kurang dari sama dengan 1. Dicek. Ada constraint yang dilanggar. Dari problem awal ditambah X1 kurang dari sama dengan 1 tambah X2 kurang dari sama dengan 1 ditambah X1 kurang dari sama dengan lebih besar sama 1. Nah, ini dicoret. Diganti menjadi X1 sama dengan 1. Nah, constraint-nya berarti cuma ini dengan ini. Nah, ketika di-solve itu ada constraint di atas ini mungkin yang dilanggar. Maka dia menjadi F2. Silahkan dicek yang mana. Pasti ada di situ yang dilanggar. Oke? Nangkap? Berarti kita beralih ke titik yang ini sekarang. Oke. Titik yang ini ketemunya adalah 0,02 setengah. 3 ini udah integer semua kan? X1, X2, X3-nya udah integer. X4-nya pecahan nggak masalah. Karena dia memang tidak dipaksa untuk integer. Nah, ini menjadi Z star 13,5. Karena dia incumbent sementara. Kenapa? Karena yang diminta integer ini sudah terpenuhi. Sedangkan yang X4 tidak integer, jadinya nggak masalah. Dia menjadi Z incumbent. Terus tadi ada cabang yang masih hidup yang mana ya? Cabang ini. X2 lebih besar sama dengan 2. Lalu kita cek, ini sama ini gedean mana ini? Oh, gede ini. Ya berarti ini mati F1. Nggak usah kita cabangkan. Lalu S3-nya gimana? S3-nya otomatis sudah ke integer sendiri. Kecuali misalkan. Ini mati di F1 ya. Ini, oh berarti ini belum mati. Misalkan ini belum integer nih. Misalkan ini ketemunya 1,5. Berarti nanti kita cabangkan lagi nih. Di sini. X3 kurang dari sama dengan 1, X3 lebih besar sama dengan 2, kan 1,5. Dicek. Nah, nanti di sini sudah ketemu Z incumbent belum? Kalau nanti ketemu Z incumbent, ya ini dicek. Kalau ternyata dia violate atau apa, dilanjutkan atau tidak. Lah, baru ini nanti dicek juga apakah dia mati atau tidak. Oke? Jelas? Nah, materinya ada di Hiller-Lieberman. Untuk tugas nanti saya berikan, belum saya pilihkan soal. Paling mungkin 2 soal. 1 BIP, satunya yang kayak gini saya pilihkan yang cabangnya mungkin agak panjang, biar kalian bisa nyoba ininya. Nanti saya carikan yang cabangnya agak panjang. Segini ini lumayan panjang sih udah. Segini udah lumayan panjang. Mungkin yang nambah 1 lagi atau 2 lagi lah cabang ininya. Nanti saya coba carikan. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan? Silakan. Soal analisa sensitivitas kemarin ada kesulitan? Tugas semalam kapan ya? Hari malam kemarin malam ya, bukan semalam. Kemarin malam kayaknya ada yang tanya saya itu. Pak, untuk yang OR ini menurut saya sama beberapa teman itu kayaknya yang sulit itu dianalisis soalnya, Pak. Jadi kayak dari soal cerita, terus
terus menjadi persamaan matematis. Itu sih Pak. Oh, udah klasik itu Iya, dari dulu. kayak contoh yang iya. Udah klasik itu, udah dari dulu memang begitu. Jadi cara belajarnya begini. Waktunya habis. Bentar. Jadi memang begitu, memang yang membedakan orang bisa hebat OR atau enggak. Dan kalau kalian lihat body of knowledge-nya TI, di ujung atas ini yang punyanya versi Salvendi, itu adalah OR. Bentar saya bukakan slide PTI. Ya memang kesulitannya, saya paham kesulitan kalian di ini. Cara belajarnya itu begini, kalian cari kasus OR yang banyak sering baca, sering ini, kasusnya kayak apa, diterjemahkan seperti apa, kasusnya seperti apa, diterjemahkan seperti apa. Dalam versi Indonesia ada banyak sekali. Nah mungkin nanti kendalanya kalau saya ngasih soal bahasa Inggris, mungkin kalian akan salah menerjemah, tapi tidak akan fatal. Beda. Ya masih salah-salah dikit wajar. Nggak mau buka dia. Ini yang saya kasih ke PTI adik kelas kalian. Bentar, di mana dia? Nah, ini slide ini. Kemarin seperti yang disampaikan Mas Andiko ya. Jadi ISE atau Industrial Engineering, Industrial and System Engineering, keahlian kita sebagai seorang sarjana teknik industri itu ada di 14 hal ini. Kecuali ini sih, sorry. 13. 14 sih sebenarnya. 14 atau 13 ya. Sistemnya iya, tapi enggak expert atau gampangnya. Saya perbaiki dulu kata-katanya. Ke-14-nya. Oke. Di ke-14-14-nya ini. Ini keahlian kita. Mulai dari work design and measurement. Ini kalian dapat di ERGU. Operation Research and Analysis. OR. Engineering Economic. Di pengantar ilmu ekonomi, ekonomi teknik dan kawan-kawan. Facility Engineering Management. Perencanaan fasilitas nanti di semester 6 mungkin. 6 atau 7 saya lupa. Quality Reliability Engineering. Statistik. Ergonomic Human Factor. ERGU. Operation Engineering Management. Management. Plus OR. Supply Chain Management. Ini yang menjadi teknik logistik. Rumpun teknik logistik sekarang. Anaknya TI. Yang borangnya sedang dipersiapkan. Mohon doanya mungkin tahun depan bisa buka. Tapi anak TI tidak akan kalah dengan anak SCM karena ya masih kemampuannya sama. Engineering Management, ini yang belajar dengan Pak Ben, mekanika teknik dan kawan-kawan. Ada engineeringnya, tapi juga ada manajemennya nanti. Ini digabung dengan kemampuan ergo. Kalau kalian belajar mekanika teknik disambung dengan ergonomi, kan ada hubungannya itu. Oke. Lalu safety. Safety ini ada di human factor, human ini menjadi rumpunnya ergo. Information engineering, nah ini yang kalian benci nih. Alpro, Litik, dan nanti ada proses bisnis atau sistem informasinya TI. Perancangan sistem informasi bisnis kalau zaman saya, kalau di kalian namanya perancangan sistem informasi apa gitu kalau nggak salah. Coba lihat di kurikulum. Design Manufacturing Engineering. Gartek. Sama Manufacturing Engineering. Prosman. Kalian udah dapat ini proses manufaktur? Belum ya? Semester depan ya kayaknya. Product Design and Development. Ini ada yang tadi di kuliah perencanaan produk. Perencanaan produk. Saya lupa. Sistem Design and Engineering. Ini pemodelan sistem.
Kalian dapat nanti sama saya kemudian di semester 5 kayaknya. Iya, Andiko yang dapat. Sebentar. Oke. Nangkap? Kemampuan menerjemahkan soal ke dalam formulasi matematis itu merupakan salah satu kemampuannya anak TI S1. Bukan berarti ini semua ini 14 belatnya kalian harus full sampai misalkan ini kayak diisi air gitu ya. Kalian harus isinya harus full sampai atas ini. Enggak. Jadi kalau kasarnya, kalau S1 mungkin kalian diisi separuh di semua level defaultnya. Tapi bisa kalian custom. Misalkan aku gak iso OR, tak isi sak mini wis. Tapi aku seneng gambar kira. Oh, itu tak isi penuh sak mini. Nangkep. Terus gak seneng ekonomi, tak isi sak mini wis. Gak seneng ekonomi saya isi segini. Nangkep. Nah, kalau digambarkan secara detail, secara umum, OR ini salah satu pendukungnya. Lalu kemampuan OR-nya biar bisa memformulasikan cepat gimana Pak caranya? Cuma satu. Sering baca. Kalian cari contoh-contoh kasus OR. Ada banyak di blognya orang, di buku yang bahasa Indonesia itu ada bukunya. Kalian cari buku bahasa Indonesia di Shopee itu tulis saja penelitian operasional. Wah, larah iku mau harga 30.000 sampai harga 100.000 ada. Kalau kalian di sini ya silahkan pinjam ke perpus. Kalau kalian tinggal di Surabaya silahkan ke Jalan Semarang itu loh. Banyak buku-buku harga 30 ribuan. Nah, di situ kan di buku-buku itu nanti ada banyak contoh-contoh kasus. Nah, itu kalian baca, kalian lihat menerjemahkannya gimana. Kalian baca, kalian lihat menerjemahkannya gimana. Kalian baca, kalian lihat menerjemahkannya gimana. Kayak gitu. Satu-satunya cara itu. Kalau saya dulu, memang pertama dosen ITS itu, kalau ngasih tugas lebih serem daripada dosen-dosen di sini. Coba kalian tanya teman-teman kalian yang di ITS loh, gak urip temen itu. Tugasnya banyak banget dulu saya zaman kuliah. Karena memang kemampuan matematiknya juga beberapa di atas rata-rata kalau anak-anak ITS kan. Nah, lalu tugasnya banyak banget. Kemudian saya juga dulu ikut saya jadi asdosnya OR dulu, asisten dosennya untuk mata kuliah OR juga. Jadi dosen yang ngajar, kalau tugas atau apa, saya yang ngoreksi tugasnya di kelas atau apa. Jadi kemampuan saya terbentuk sendiri karena banyak sudah sering baca soal ininya. Nah, kasus yang saya kasih biasanya ya cuma beberapa, tapi memang bukan berarti kalau saya kasih soal terus kalian memodelkannya salah nilainya 0, enggak. Saya tetap apresiasi walaupun misalkan salah total atau apa ya masih saya kasih 60 atau mungkin 50 tergantung tingkat remue itu gimana gitu loh. Tapi enggak sampai langsung dinolkan, enggak. Salah ini enggak itu enggak. Tetap saya apresiasi misalkan wah tingkat ininya salah, menerjemahkan ininya misalkan Atmos kalian terjemahkannya jadi lebih besar sama dengan. Ya itu masih minor, enggak terlalu parah-parah banget. Cuma yang saya coret, saya kasih catatan ini kebalik gitu aja. Nilainya dikurangi berapa poin gitu, enggak banyak. Mungkin 5 atau berapa per item, ada item-itemnya yang ini. Oke. Gitu Mbak Anissa, gimana? Iya, Pak. Karena saya juga nggak bisa. Saya nggak bisa ngasih kalian soal. Saya nggak bisa ngasih kalian soal banyak banget gitu. Nanti tak kasih pemodelan banyak gitu sambat. Pak, tugasnya kok banyak banget, nggak selesai-selesai. Iya, benar Pak. Salah, pasti masalah semuanya. Saya ini juga ngoreksinya repot, kalian juga ngerjakannya repot, nanti banyak banget. Makanya silakan belajar mandiri untuk pemodelan ini. Sumbernya banyak, sumpah banyak. Saya nggak bohong, banyak OR ini kalau karena dia ilmu baku istilahnya. Ininya banyak banget.
Nggak kayak zaman saya dulu. Kalau mau nyari sumber, saya dulu belum ada buku elektronik itu belum ada. Belanja kayak di Shopee gitu nggak kemana-mana, bukunya datang sendiri nggak ada. Dulu saya ke perpus setiap ini buku pinjam di perpus kan dulu ITS cuma boleh sampai 2 minggu kalau nggak salah maksimum peminjaman. Itu buku OR saya simpen, istilahnya saya ambil awal semester, saya ambil ke perpus pusat ITS, tiap 2 minggu saya ke perpus perpanjang buku itu. Karena nggak ada yang ngambil, nggak peduli saya, tak ambil aja, tak simpen sendiri. Sampai akhir perkuliahan baru saya kembalikan. Oh, per 2 minggu perpanjang Pak, tak gituin terus, nggak ada batasnya kok. Sampai 1 semester. Mau fotokopi, tebel ya bukunya. 1000 halaman apa, nggak punya duit. Intinya harus rajin ya Pak. Iya, memang kalau pemodelan matematik itu harus dialami sendiri, jadi nggak bisa saya transfer kayak transfer duit itu nggak bisa, harus kalian alami sendiri. Sama kayak orang naik sepeda, ya saya bisa jelaskan teorinya gini, tapi kalau kalian nggak nyoba sendiri ya nggak kerasa. Oke, ada lagi? Andiko itu ini nggak penuh dia. Di sini nggak terlalu. Ini penuh dia, kuat dia. Di sini ini enggak dia. Gambar kayaknya enggak. Product development kemungkinan dia nanti kuat. Operation engineering mungkin separuh dia. Tapi itu sudah menggambarkan profil sarjana teknik industri nantinya. Udah bisa ini. Jadi tidak ada mata kuliah di kalian itu yang sia-sia, itu enggak. Nanti akan ngumpul sendiri. How. Ada lagi yang ditanyakan? Atau mau diskusi di luar perkuliahan? Ini saya matikan dulu recordingnya. Mungkin itu ya dari saya. Saya stop recordingnya.